Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Fitri Astutiningrum dengan NPM 231063108044 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang struktur kepribadian tokoh utama dalam cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru? Di sini saya menggunakan kajian psikologi sastra. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Verina Meliasanti, SSMPD. Yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian. Sastra sebagai hasil kreasi seni manusia selalu berkaitan erat dengan bahasa yang menjadi media utama dalam pembuatannya. Hubungan antara sastra dan manusia sangat dekat karena pada dasarnya sastra sering muncul dari persoalan serta masalah yang dihadapi manusia dan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan fokus pada struktur psikologis, nilai-nilai kejiwaan, dan penerapan aspek psikologis dalam cerita. Menurut Stanton tahun 2007, mengungkapkan bahwa karya sastra terdiri dari elemen-elemen seperti fakta cerita, tema, dan sarana sastra. Melalui analisis ini, penelitian ingin mengungkapkan bagaimana struktur psikologis cerpen tersebut terbentuk, interaksi psikologis antar tokoh, serta bagaimana aspek-aspek ini mendalami konflik emosional dan hubungan sosial yang tergambar dalam cerita. Selanjutnya, yang kedua ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru karya Farisal Sikumbang dan bagaimana kepribadian tokoh utama dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada pengarang dan karyanya. Farizal Sikumbang lahir di Padang pada tahun 1974. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Setelah lulus, ia menetap di Padang hingga awal 2009. Selanjutnya yang keempat ada tinjauan pustaka. Unsur ekstrinsik adalah elemen yang berasal dari luar cerpen sehingga tidak selalu ada, namun memiliki peran penting dalam membentuk cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurdiantoro yang menyatakan bahwa unsur ekstrinsik mempengaruhi struktur cerita sebuah karya sastra. Unsur intrinsik adalah elemen yang ada di dalam teks cerpen itu sendiri. Menurut Nurdiantoro, tahun 2017 membedakan unsur intrinsik menjadi 7, yaitu tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, bahasa, dan yang terakhir adalah moral. Selanjutnya pertama ada tema. Menurut Baldik tahun 2001, tema merupakan gagasan abstrak utama yang hadir dalam suatu karya sastra dan seringkali diulang baik secara eksplisit maupun implisit melalui pengulangan motif. Ada dua kategori tema yang dapat digunakan. Yang pertama, A. Tema utama atau tema mayor adalah inti utama dari sebuah cerita yang menjadi dasar pada karya tersebut menurut Nurdiantoro. Agar tema utama dapat ditemukan dengan baik, kita perlu mengidentifikasi, memilih, dan menilai makna-makna yang terdapat dalam karya secara komprehensif. B. Tambahan atau tema minor. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tema tambahan atau tema minor hanya sampingan dalam berbagai cerita. Oleh sebab itu, tema tambahan bisa dianggap sebagai tema yang bersifat tambahan yang ada meskipun bukan menjadi tujuan utama. Selanjutnya ada plot atau alur. Yang pertama ada plot lurus atau progresif. Secara garis besar, plot ini bisa digambarkan sebagai A, B, C, D, E, di mana A melambangkan tahap awal, B dan C menggambarkan peristiwa lanjutan, D sebagai konflik, dan E sebagai penyelesaian. Selanjutnya ada plot sorot balik atau flashback. Cerita mungkin dimulai langsung dari konflik atau klimaks, kemudian beralih ke sorot balik untuk menceritakan awal cerita. Teknik yang digunakan untuk membuat plot sorot balik antara lain melalui renungan tokoh terhadap peristiwa sebelumnya, atau melalui penuturan langsung oleh tokoh cerita tentang peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada plot campuran pada cerita panjang seperti novel, seringkali penulis menggunakan flashback lalu melanjutkan cerita sesuai alurnya. Hal ini umum pada novel dengan bagian-bagian cerita yang memungkinkan adanya pencampuran plot antara urutan kronologis dan sorot balik. Yang ketiga ada tokoh dibagi dua, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang patut dikagumi, sejenis tokoh yang biasa disebut pahlawan, yang mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai ideal bagi pembaca. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah seseorang yang menciptakan konflik dan ketegangan agar cerita menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada latar. Di sini dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, ada landasan utama, elemen yang mengacu pada lokasi terjadinya suatu peristiwa cerita dalam fiksi. Tempat yang disebutkan bisa berupa lokasi spesifik atau tempat yang tidak bernama. Selanjutnya ada biaya latar waktu, berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita sebuah karya fiksi. Kapan ini dapat berupa periode sejarah tertentu atau suasana waktu seperti di siang hari atau di malam hari. Dan terakhir ada latar sosial budaya, mengacu pada aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat di tempat yang diceritakan dalam karya fiksi menurut Nurdiantoro tahun 2017. Saat pengarang memiliki latar tempat tertentu, latar sosial budaya setempat perlu diperhatikan. Selanjutnya ada sudut pandang. Dibagi beberapa menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama sudut pandang orang ketiga. Dia pada sudut pandang ini narator berada di luar cerita dan menggambarkan tokoh-tokoh dengan menyebut nama atau menggunakan kata ganti.
Selanjutnya ada sudut pandang orang pertama, aku. Di sudut pandang ini, narator terlibat langsung dalam cerita, menjadi tokoh aku yang menceritakan apa yang dialami, dilihat, dan dirasakan. Selanjutnya ada sudut pandang orang kedua, kau. Sudut pandang ini jarang digunakan karena tidak lazim, umumnya dipakai untuk melihat diri sebagai orang lain. Namun, sudut pandang ini sulit dipakai untuk keseluruhan cerita. Biasanya hanya muncul di beberapa bagian saja. Selanjutnya ada sudut pandang campuran. Pengarang dapat memandukan berbagai sudut pandang dalam ceritanya. Selain itu, pengarang dapat memakai teknik ini untuk tujuan khusus, misalnya mengenalkan karakter dengan sudut pandang dia dan aku. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan sarana pengungkapan sastra. Di pihak lain, sastra lebih dari sekadar bahasa. Bahasa dalam sastra pun mengembang fungsi utama, yaitu fungsi komunikatif. Dan yang terakhir ada moral. Moral adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui karyanya. Dalam konteks ini, moral mengacu pada ajaran-ajaran tentang baik dan buruk yang berkaitan dengan tindakan, sikap, atau perilaku tertentu. Selanjutnya ada psikologi sastra. A. Psikologi sastra secara umum. Salah satu cara untuk menganalisis karya sastra yang kaya akan aspek psikologis adalah dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Pendekatan ini merupakan bentuk kreativitas yang diwujudkan melalui model penelitian interdisiplin, di mana karya sastra memiliki peran yang lebih dominan, menurut Ratna tahun 2011. Psikologi sastra memiliki daya tarik pada pembahasan mengenai manusia yang menggambarkan potret kejiwaan. B. Psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis dianggap sebagai teori kepribadian yang paling luas cakupannya dibandingkan dengan teori-teori lain. Meski begitu, teori ini menerima berbagai tanggapan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kepribadian. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah pada bagian dinamika kepribadian, khususnya teori struktur kepribadian, id, ego, superego, yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, serta mekanisme pertahanan ego dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama ada ID. ID adalah energi psikis yang berhubungan dengan naluri dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Sebagai sistem kepribadian yang paling mendasar, ID sering disebut dengan libido. ID merupakan bagian paling tersembunyi dari kepribadian yang berada dalam alam bawah sadar, mengandung insting dan dorongan tanpa mengenal nilai moral, sehingga disebut dengan energi buta. Yang kedua ada ego. Menurut Freud dalam Semion tahun 2006, ego bekerja berdasarkan prinsip kenyataan reality principle dan menggunakan proses sekunder. Prinsip penyataan bertujuan untuk menghindari ketegangan hingga ditemukan objek yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir ada superego. Menurut Freud dalam Musana tahun 2003, superego terbentuk melalui proses internalisasi, yaitu penyerapan larangan atau perintah dari luar, seperti dari orang tua. Selanjutnya yang kelima ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yang diamati yaitu adalah cerpen berjudul Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru. Setelah mengetahui subjek penelitian yang akan diteliti, kemudian objek penelitian ini adalah untuk menjabarkan lebih lanjut unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen ini dan menganalisis masalah psikologi. Selanjutnya yang kedua ada tema. Tema dari cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru adalah mengenai perasaan kehilangan seorang anak dan penyesuaian diri. Dari cerpen ini menggambarkan seorang anak yang menghadapi perubahan besar dalam hidupnya saat harus menerima ibu tiri setelah kepergian ibu kandungnya. Selanjutnya yaitu analisis unsur-unsur intrinsik. Analisis yang pertama ada analisis unsur intrinsik. Subjek dalam penelitian ini adalah cerpen dari Ruang Sastra yang terbit pada tahun 2019. Selanjutnya ada alur atau plot. Plot pada cerpen, apakah kau tahu rasanya punya ibu baru menggunakan plot sorot balik. Hal ini dapat diketahui dari adanya sorot balik cerita ketika tokoh aku kembali mengingat ibunya yang telah lama pergi meninggalkan dia. Plot sorot balik dalam cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru karya Farisal Sikumbang ini juga dapat dibuktikan melalui cerita yang diawali dengan masalah. Dalam cerpen ini, plot ini memiliki bentuk D1, A, B, C, D2, dan E. Pada tahap D1 di mana konflik awal dimulai yaitu ketika ayahnya meminta izin untuk menikahi ibu Mala yang dulu suaminya adalah mantan komunis dan dipandang buruk oleh para orang. Selanjutnya pada tahap penyitusian A merupakan peristiwa ketika ayah meminta izin untuk menikahi ibu Mala, namun tokoh aku seketika langsung teringat dengan ibunya. Bayangan ibunya yang tiba-tiba saja berputar di kepalanya itu, kemudian cerita masuk ke tahap kemunculan masalah. Pada tahap B, situasi ini ayahnya tidak memperdulikan jawaban dan larangan dari Paman Juki untuk tidak menikahi ibu Mala. Ayahnya tetap saja menikahi ibu Mala, walaupun banyak yang tidak menyetujuinya. Kemudian cerita berlangsung ke tahap selanjutnya, yaitu C, tahap raising action, di mana konflik semakin jelas. Di tahap ini, sosok ibu Mala yang tadinya belum bisa berbaur dengan keluarga barunya, terutama dengan tokoh aku, akhirnya ibu tiri pun mau berbicara dengannya, dan menjelaskan semua keadaan keluarga lamanya, termasuk keadaan anak kandungnya, yaitu Mala.
Konflik kemudian sampai pada puncaknya, yaitu di tahap klimaks, D. Pada tahap ini, setelah ibu tirinya mulai membuka semua tentang dirinya dan Mala, ibu Mala pun mempercayakan tokoh aku dan memiliki waktu untuk bertemu Mala. Tetapi ketika tokoh aku bertemu Mala, justru ia mendapati Mala yang ketakutan melihat dirinya dan selalu menyebut nama Paman Juki. Ternyata di balik diamnya ibu Mala dan cerita ibu Mala tentang anaknya, terdapat banyak trauma yang mendalam. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada aku. Ia memiliki sifat yang sabar dan penyayang. Ia tidak bisa dengan mudah menerima ibu barunya meskipun ayah sudah menikahinya, ia masih membutuhkan waktu untuk menerima kehadiran ibu tirinya itu. Yang kedua ada tokoh ayah. Dalam cerpen ini memiliki sifat yang konsisten dan berpegang teguh pada keputusannya. Di dalam cerpen ini, ayah selalu konsisten dalam keputusannya. Ayah tidak pernah ragu untuk menunjukkan ketegasannya. Selanjutnya ada tokoh Ibu Mala. Ibu malah mampu menahan rasa sakitnya sendiri demi memberikan dukungan emosional, menunjukkan ketangguhan dan pengorbanannya dan menjalankan peran sebagai ibu. Ia memiliki sifat sebagai wanita yang lembut, penuh kasih, namun juga kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya ada Paman Juki. Tokoh ini cenderung memiliki sifat yang manipulatif atau berpura-pura baik di depan keluarganya. Yang terakhir ada Mala. Tokoh Mala merupakan sosok yang baik, periang, dan pintar. Ia selalu membawa kegembiraan dan candaannya membuat suasana sekitar terasa hangat dan menyenangkan. Tetapi, semenjak mengalami suatu kejadian yang membuat Mala trauma, yang tadinya Mala adalah sosok yang ceria, kini ia menjadi sosok yang pemurung. Selanjutnya ada yang kelima ada latar, yang pertama ada latar tempat, yaitu ada A, halaman belakang rumah, merupakan tempat pertama yang muncul dalam cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru. Di halaman belakang rumah adalah tempat di mana ayahnya meminta izin kepada Sahir untuk menikahi ibu Mala. Selanjutnya, yang B, sungai, yaitu ayah Sahir dulunya adalah seorang guru di sekolah rendah. Tetapi setelah menikahi ibu Mala, ayahnya dipecat oleh pemerintah dengan alasan ayahnya terindikasi komunis, karena menikahi seorang janda yang dulunya memiliki suami komunis. Setelah dipecat, ayahnya bekerja sebagai pemahat batu di sungai yang letaknya 500 meter di belakang rumah mereka. Nanti ada latar tempat yaitu rumah sakit jiwa. Adalah tempat Mala sekarang tinggal. Ibu Mala menjelaskan kepada saya bahwa Mala berada di rumah sakit jiwa karena Mala ingin sendiri. Selanjutnya terdapat latar waktu. Ada satu yaitu 3 minggu kemudian. Namun ayahnya membiarkan Sahir sendirian dan pergi tanpa bicara apapun. Tepat 3 minggu kemudian ayahnya menikahi Ibu Mala tanpa meminta persetujuan Sahir dan membawa Ibu Mala pulang ke rumah mereka. Selanjutnya ada yang ketiga latar suasana. Ayah Sahir berniat menikah lagi setelah ia ditinggal oleh istrinya. Ketika seorang ayah ingin menikah lagi, sudah pasti akan meminta izin dahulu dan meminta persetujuan dari anaknya. Ayah Sahir meminta izin kepada Sahir. Ketika meminta izin itu, suasana sekitar mereka menjadi berubah, menciptakan perasaan yang tegang, cemas, dan merasa terkepung oleh perasaan yang tidak nyaman. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Dalam cerpen ini menonjolkan tokoh aku dengan pengalaman pribadi dan perasaannya yang dialami oleh tokoh utama. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, pembaca diajak merasakan langsung betapa tokoh aku memiliki perasaan sulit untuk menerima kehadiran ibu barunya. Yang terakhir, yang ketujuh ada bahasa. Dalam cerpen ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pada cerita ini. Pada kutipan di atas bisa menunjukkan adanya majas sindiran atau sarkasme. Bahasa yang digunakan pada kalimat di atas adalah sebuah bentuk sindiran yang tajam kepada lawan bicaranya. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang dapat diambil dari cerpen ini untuk selalu dapat menghargai keputusan orang lain, apalagi keputusan yang diambil oleh orang tua kita sendiri. Terkadang memang kita tidak setuju dengan keputusan orang tua kita, namun demi kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan mereka, kita sebagai anak harus bisa sesekali menerima keputusan yang menurut mereka baik untuk kebahagiaan bersama. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu analisis dan pembahasan isi cerpen Apakah Kau Tahu Bagaimana Rasanya Punya Ibu Baru? Karya Farizal Sikumbang. Yang pertama ada psikologi tokoh Sahir atau tokoh aku. Aspek ID dalam tokoh aku muncul ketika ia mengobrol dengan ayahnya yang bertujuan untuk meminta izin menikah lagi. Dalam aspek ini Sahir mengeluarkan emosinya secara tidak sengaja. Sahir merasa kaget dan terkejut bahwa ia harus memiliki ibu tiri, apalagi ibu tirinya itu adalah ibu dari Mala, temannya sejak SD. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, aspek ID merujuk pada dorongan bawah sadar yang mencerminkan emosi murni seperti rasa takut, keinginan, dan kebingungan. Pada bagian ini, tokoh aku menunjukkan reaksi spontan berupa kebingungan dan ketidakmampuan untuk memberikan jawaban kepada ayahnya. Reaksi ini mencerminkan dorongan alami yang belum dipengaruhi oleh logika atau norma sosial. Selanjutnya ada ego. Pendekatan psikologi ego terkait dengan mekanisme pengendalian konflik antara keinginan dari dalam dan kenyataan dari luar. Dalam paragraf tersebut, tokoh aku sedang berusaha mengatasi perasaan internal, kenangan bersama temannya, yang bertabrakan dengan kenyataan bahwa ia harus menerima ibu tirinya. Lalu wajah temannya Mala lantas terbayang-bayang di kepalanya. Karena wajah ibu tirinya ini sangat mirip dengan Mala. Dia sudah kehilangan Mala sejak kecil ketika ia duduk di bangku 2 SD. Ini menunjukkan usaha tokoh untuk menyeimbangkan emosi pribadi dengan situasi realitas melalui egonya. Yang terakhir ada superego.
mengacu pada aspek moral dan nilai yang diperoleh individu dari lingkungan seperti keluarga. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh aku harus bisa menerima keputusan ayahnya, yakni menerima keberadaan ibu tirinya dan kepercayaan bahwa ibu tirinya itu bukanlah seorang komunis. Seperti pada kutipan di bawah ini, yaitu, aku mulai berusaha untuk menerima kehadirannya di rumah. Aku percaya pada ayah bahwa ibunya malah bukanlah seorang komunis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan dalam presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.